Di sesi kali ini saya akan coba menjelaskan tentang konsep fault tree analysis atau biasa disingkat dengan FTA. FTA ini adalah sebuah tools yang bisa membantu kita untuk memecahkan sebuah permasalahan atau problem solving tools. FTA ini secara spesifik membantu kita untuk bisa menganalisa potensi kegagalan pada sebuah sistem dengan menggunakan grafik dan secara matematis. Jadi kita akan dibantu secara grafis dan secara matematis di sini. Dan pendekatan ini adalah pendekatan top-down approach. FTA bisa kita samakan atau hampir mirip seperti konsep fishbone method. Jadi kalau kita pelajari tentang konsep fishbone, kita membreakdown sebuah permasalahan menjadi jauh lebih detail. Kita punya permasalahan di sini, problem. Lalu problem itu kita breakdown menjadi beberapa penyebab dan setiap penyebab itu akan ada another contribution atau ada variabel lain yang bisa menyebabkan adanya penyebab permasalahan di sub-sub ya ini, di sub-sub ini. Itu konsep fishbone. Nah, di FTA ini pun sama konsepnya seperti fishbone, di mana kita akan mencari yang disebut dengan root cause analysis. Kita akan mencari atau tools ini berfungsi untuk mencari, untuk mendapatkan penyebab terjadinya masalah. Karena begini, kalau kita membreakdown sebuah masalah untuk mencari penyebabnya, jika kita breakdown secara non-grafikal dan juga non-matematikal, maka tidak akan terarah. Nilai atau bobot tiap pemberi atau yang memberikan sumbangsi terhadap masalah itu pun juga tidak terukur. Nah, dengan konsep FTA ini kita bisa dibantu di sana. Nah, FTA ini mendiagnosa permasalahan hingga didapatkan akar permasalahan. Sehingga ini bisa dijadikan koreksi atau panduan. Tujuannya adalah agar permasalahan yang sama tidak terulang ke depannya. Jadi kita bisa menggunakan FTA ini harus ada problem dulu. Kita harus mengetahui problemnya. Kita bisa menggunakan tools FTA kalau kita mengikuti atau memahami problem yang terjadi. Jadi ada problem dulu, kita lakukan FTA. Setelah FTA bisa dilakukan dan muncul root cause analysisnya, maka root cause analysis itu akan kita jadikan mitigasi resiko ke depannya supaya problem yang sama tidak terulang lagi. Konsepnya seperti itu. Nah, FTA merupakan representasi dari jalur masalah atau kegagalan atau sebuah rangkaian kejadian masalah dalam bentuk diagram. Dan konsepnya adalah top-down approach. Kita mulai dari permasalahannya dulu lalu kita breakdown apa yang menyebabkan. Dan itu akan terkonsep menjadi beberapa lapisan-lapisan permasalahan ketika kita melakukan breakdown FTA. Nah, dengan FTA kita bisa melihat secara komprehensif sebuah masalah dalam sebuah sistem. Dan kita juga bisa melihat bagaimana sebuah jalur kesalahan dari sebuah sistem hingga didapatkan RCA-nya atau root cause analysis-nya. Terkadang penyebabnya bisa satu faktor, bisa satu variabel, atau bahkan lebih. FTA cukup terkenal atau biasa dihubungkan dengan adanya komponen event dan juga logic. Saya akan jelaskan sedikit tentang event dan logic. Event itu terdiri dari beberapa. Yang paling umum ada 5, yaitu pertama adalah top event yang biasanya kita sebut sebagai permasalahan utamanya. Lalu kedua adalah intermediate event. Ini adalah pemecahan dari top event yang sudah ada. Dan yang ketiga ada basic event. Ini yang menjadi root cause-nya. Ini yang menjadi penyebab permasalahan paling bawah, paling basic, paling dasar. Lalu ada undeveloped event. Ini adalah basic event yang belum terdevelop atau belum jelas asal muasalnya atau belum bisa di breakdown. Dan ini membutuhkan breakdown lebih lanjut, membutuhkan data lain lebih lanjut. Atau ada transfer event. Itu tentang event. Nah, pada logic gate di FTS sebenarnya terdiri dari beberapa macam gate atau logic gate. Namun yang paling umum adalah logic gate untuk AND gate
dan logic gate untuk OR gate. Jadi ada AND, ada gate. Lambangnya berbeda. Yang AND itu hampir mirip segitiga dan runcingnya, sedangkan yang OR ini lebih tumpul, bawahnya flat. Untuk AND gate, output even terjadi jika semua input terlaksana atau terjadi. Jadi semisal kita punya input 1 dan input 2, output A bisa terjadi jika input 1 ini terjadi dan input 2 ini terjadi. Kalau salah satu saja yang terjadi, misal input 1 terjadi dan input 2 tidak terjadi, maka output A tidak akan terjadi. Jika input 2 terjadi dan input 1 tidak terjadi, output A pun tidak akan terjadi. Jadi pada konsep AND gate, output ini akan terjadi jika kedua atau lebih atau keseluruhan inputnya itu terlaksana atau terjadi. Berbeda untuk OR gate, output event bisa terjadi cukup salah satu dari event yang ada. Semisal di situ ada 2 input 1 dan input 2. Satu input terjadi, maka output juga bisa terjadi, sudah bisa terjadi. Baik 1 input maupun 2 input terjadi, output sudah bisa terlaksana atau terjadi. Itu di konsep logic gate-nya. Saya ajak Anda melihat contoh untuk bisa jauh lebih memahami konsep FTA. Jadi bagaimana sih kita mengaplikasikan FTA? Saya mungkin langsung lompat ke sini dulu. How to FTA. Pertama, kita harus melakukan data and information gathering. Kita tahu dulu problemnya. Problem utamanya apa nih? Problem utamanya. Oke. Dan kita juga tahu seluruh stakeholder atau pelaku yang berada dalam kondisi problem yang akan Anda lakukan FTA. Ingat, FTA ini problemnya sudah terjadi, tapi kita sedang menganalisis penyebabnya apa. Jadi problem ini harus terjadi dulu. Orang-orang yang terlibat, barang-barang atau benda yang terlibat di permasalahan yang akan kita FTA ini yang akan kita FTA-kan itu harus tahu. Kedua, mengidentifikasi penyebab dimulai dari atas. Kita mulai identifikasi penyebab dimulai dari atas, dari problem utamanya. Ketiga, syarat untuk bisa FTA kita juga harus memahami sistem. Opsinya ada 2. Kita terlibat dalam kondisi permasalahan itu. Yang kedua, jika kita tidak terlibat, apa yang harus kita lakukan? Maka kita bisa melakukan review, wawancara, data gathering, mencari data, dan lain sebagainya untuk bisa tahu kondisi sebenarnya yang terjadi dalam permasalahan itu. Dan keempat, kita melakukan gambar diagram FTA. Setelah diagram FTA sudah kita gambar, maka kita melakukan analisis. Di analisis ini kita mencari RCA-nya. Kita akan mendapatkan root cause analysis dari analisis ini, dan RCA ini, root cause-nya ini kita bawa ke langkah ke-6, yaitu mengembangkan menjadi strategi mitigasi resiko. Sebagai contoh, kita lihat contoh sini. Oke. Top event atau permasalahan yang utama yang terjadi adalah HP Anda mati. Ya, HP Anda mati. Ketika HP mati, maka kita akan membreakdown. HP mati ini adalah top event atau yang biasa disebut dengan TE ini ya. Kita akan breakdown di HP mati menjadi beberapa intermediate event. Intermediate event yang muncul adalah kegagalan di internal. Jadi HP itu mati diakibatkan oleh HP-nya itu sendiri, atau disebabkan dengan eksternal, penyebab dari luar, eksternal, kegagalan eksternal. Setelah kita punya internal dan eksternal, maka kita masukkan ke dalam gate-nya. Gate yang kita buat di sini adalah gate OR, di mana pilihannya antara internal atau eksternal penyebabnya.
Bukan internal dan eksternal menjadi penyebab HP mati, bukan. HP mati pada umumnya penyebabnya adalah antara internal, bisa eksternal. Bahasanya lebih mudahnya seperti itu untuk Anda memahami. Opsinya internal atau eksternal, bukan kedua-duanya. Atau simpelnya HP mati ini syaratnya internal harus gagal, eksternal harus gagal. Tidak seperti itu. Oke, dari internal dan eksternal maka kita breakdown lagi menjadi layer-layer berikutnya untuk mencari root cause analysisnya. Dalam kegagalan internal, faktor penyebab dari kegagalan internal bisa dari baterai, yaitu yang saya kasih kode C. Jadi intermediate event level 2-nya yaitu C, baterai. Intermediate level 2 untuk D, kemungkinan internal diakibatkan oleh error atau hang, atau langsung pada lingkaran. Apa itu lingkaran? Basic event atau root cause analysisnya, root cause-nya. Tombol on belum dipencet. Oke, itu yang E. Kita breakdown untuk C di intermediate level 2, di mana penyebab kegagalan baterai adalah 1, dayanya habis, baterai drop, tidak ada charger. Oke. Di sini gate-nya kita buat menjadi N. Mengapa harus N? Supaya baterai ini berfungsi maka dayanya juga harus ada, baterainya tidak drop, dan charger harus ada. Oke, paham sampai sini ya. Sehingga kondisi baterai, kondisi kegagalan diakibatkan baterai akan menjadi output, akan menjadi penyebab ketika dayanya habis, baterai drop, dan tidak ada charger. Kembali lagi karena ini N, jika salah satu itu hilang atau salah satu berfungsi, maka baterai ini tetap tidak menjadi sebuah event. Kita coba pahami logik berpikir di layar Anda sekarang untuk intermediate event yang di baterai. Jadi di sini logic gate-nya kita menggunakan N. Apa itu N? Kalau kita kembali, output event terjadi, outputnya akan terjadi jika semua input terlaksana atau terjadi. Oke. Sehingga di sini output event yaitu baterai ini akan terjadi, baterai ini akan menjadi penyebab kegagalan jika C1, C2, dan C3 terjadi. Jika daya habis, baterai drop, dan tidak ada charger, maka baterai akan menjadi penyebab. Ketika daya ini tidak habis, baterai tidak bisa jadi penyebab. Oke, ya kan? Baterai Anda tidak akan bisa menyalahkan baterai akibat HP Anda mati kalau dayanya tidak habis. Sama kondisinya dengan baterai drop. Jika baterai tidak drop, maka baterai tidak bisa disalahkan. Atau ketika ada charger, maka baterai pun tidak bisa menjadi penyebab. Sehingga konsepnya di baterai ini adalah N. Lalu kita geser ke intermediate event untuk error atau hang dengan kodenya D. Di situ ada gagal software dan ada gagal update. Mungkin penyebabnya adalah gagal update. Jadi ketika Anda mengupdate, lalu layarnya mati. Entah koneksi wifi atau apapun putus sehingga dia mengalami layar mati. Jadi HP-nya mati. Atau kemungkinan terjadi pada gagal software. Pada gagal software, bentuknya bukan lingkaran, bukan basic event, tapi merupakan undeveloped event. Atau event yang belum kita breakdown. Karena kita belum tahu nih. Gagal software ini masih perlu dicari tahu lagi penyebabnya. Sedangkan kita belum melakukan hal itu untuk mengetahui konsep gagal software. Kita harus bawa ke orang lain, kita harus bawa ke tempat servis untuk mengetahui apakah dia gagal software atau tidak. Dan untuk berikutnya yang E, kita langsung pada basic event, tombol on-nya belum dipencet. Jadi penyebab HP mati pada kegagalan internal atau intermediate A, intermediate event A, opsinya antara baterai, karena OR ya,
antara baterai, error atau hang, tombol on-nya juga belum dipencet. Di antara ketiga itu. Kalau kita berbicara pada eksternal, penyebab eksternal, kita punya ada overheat di F, kita punya kemasukan air di G, kita punya jatuh di H. Di mana berbicara tentang overheat, kita akan breakdown kembali di situ. Apakah dia overcharge, kelamaan di cas, dia terjemur sehingga menjadi overheat, terjemur matahari, dia menjadi panas, otomatis sistem akan mematikan handphone. Atau Anda terlalu lama bermain game online sehingga menyebabkan dia overheat, lalu dia blackout, menjadi mati HP itu. Itu intermediate event level 2 untuk overheat. Intermediate event lainnya berupa kemasukan air. Kemasukan air opsinya dari mana? Sumbangsihnya bisa dari kehujanan, basic eventnya kehujanan, dan mungkin tersiram. Oke, antara kehujanan atau tersiram itu menjadi kemasukan air. Kemasukan air menjadi kegagalan eksternal menjadi penyebab HP mati. Atau mungkin diakibatkan oleh jatuh di intermediate event di H. Gate-nya, logic gate-nya pun tetap menggunakan OR. Opsinya basic event-nya adalah terlepas dari tangan atau terlepas dari saku. Ketika kita masukkan ke saku, dia jatuh, mati. Oke, ini bagaimana kita menggambarkan sebuah kondisi kejadian atau menciptakan fault tree analysis dari sebuah kejadian HP mati. Dengan tujuan supaya ketika nanti HP ini mati lagi, kita sudah tahu penyebab root cause-nya. Root cause-nya di mana? Nah, di level ini kita hanya baru membuat fault tree analisisnya. Kita baru membuat fault tree-nya. Tinggal kata analisisnya. Berbicara pada analisis di fault tree atau di FTA, ada dua opsi yang bisa Anda ambil. Pertama yaitu kualitatif, kedua adalah kuantitatif. Kualitatif, Anda menggunakan konversi logical gates dalam model pohon atau alur kegagalan sistem ke dalam bentuk cut set. Apa itu cut set? Cut set adalah set of basic event yang menentukan top event. Jadi kalau kita berbicara di kejadian ini, cut setnya mana saja? Ya kita punya C1, C2, C3, D1, F1, F2, F3. Semuanya adalah basic event yang jalurnya menuju pada top eventnya menyebabkan HP mati. Itu adalah cut setnya. Prosedurnya kita bisa menggunakan MCS atau minimum cut set, MPS atau CCF. Bentuk pendekatan lainnya yang bukan kualitatif, kita bisa menggunakan kuantitatif dengan cara menghitung langsung didasarkan pada probabilitas puncak yang didasarkan pada probabilitas di bawah atau probabilitas pada basic eventnya. Kita bisa menggunakan stochastic, kita juga bisa menggunakan konsep importance atau memfaktorkan. Nah, saya kasih contoh bagaimana kita menganalisis FTA dari HP mati ini dengan menggunakan pendekatan kuantitatif stokastik. Oke. Kita mulai dari mana? Kita mulai dari memberi pembobotan atau kejadian probabilitas terhadap setiap basic event yang ada. Jadi kita buat sebuah ukuran yang sama, let's say misal dalam 1 bulan terakhir berapa kali kita mengalami daya habis. Nah, misal. Jadi kalau kita coba ya, berapa kali kita mengalami daya habis dalam 1 bulan terakhir? Saya mengalami sebanyak 6 kali, Pak. Berapa kali baterai Anda drop? Saya mengalami 1 kali. Berapa kali tidak ada charger atau lupa bawa charger sehingga baterainya mati? Sekitar 9 kali. Oke, kita geser ke error atau hilang. Gagal update dalam 1 bulan terakhir pernah terjadi, let's say aja 1 kali. Tombol on belum dipencet, pernah Pak, sekali Pak, kelupaan. Ketika mati dicas saya lupa nyalakan. Overheat, yang digambarkan oleh overcharge 3 kali, terjemur 1 kali, terlalu lama bermain game 123 kali, lalu kemasukan air kehujanan 2 kali, tersiram sekali,
Terlepas dari tangan 6 kali, terlepas dari saku 2 kali. Dengan pembobotan yang kita miliki ini, kita bisa menghitung, kita bisa menganalisis. Dengan cara pendekatan apa? Dengan pendekatan aljabar Boolean. Kita menggunakan aljabar Boolean. Oke. Jadi kita tadi hanya baru sampai di gambar diagram FTA. Kita perlu melakukan analisis. Analisisnya apa? Ini yang sedang kita lakukan. Nah, pada analisis dengan pendekatan seperti ini, setelah kita sudah menggambarkan diagram FTA, bukan berarti pekerjaan kita udah selesai di sana. Kita masih pada level pada how to FTA, baru pada level di 4, menggambar diagram FTA. Kita masih memiliki 2 step lagi agar FTA itu bisa selesai, yaitu melakukan analisis. Dan selanjutnya mengembangkan strategi dalam bentuk mitigasi resiko. Kita ke analisis dulu. Analisis sudah dijelaskan bahwa kita bisa menggunakan kualitatif atau bisa menggunakan kuantitatif. Nah, di contoh yang saya sajikan ini saya menggunakan kuantitatif, yaitu dengan cara menghitung langsung didasarkan pada probabilitas dengan pendekatan stokastik. Bukan pada importance-nya, tapi pada pendekatan stokastiknya. Nah, pendekatan dengan kuantitatif apa yang dilakukan? Jadi setiap basic event yang ada, jadi basic event C1, C2, C3, D1, ya, E1, F1, F2, F3 hingga H2 sudah saya tuliskan di basic event dalam bentuk Excel yang ada di layar Anda. Nah, di basic event ini lalu dilakukan penilaian atau scoring terhadap probability-nya. Di sini adalah nilai kejadian dalam durasi 1 bulan. Jadi dalam 1 bulan terakhir kita runut nih, seberapa banyak terjadinya daya habis atau kita kehabisan baterai. Seberapa sering terjadinya baterai drop, seberapa sering tidak ada lupa membawa charger, gagal update, lupa memencet tombol on, sampai seberapa sering dia jatuh karena akibat terlepas dari saku. Nah, rangkaian kejadian atau jumlah repetisi kejadian itu sudah tertuliskan di sini. Oke. Lalu dari situ kita memunculkan nilai probabilitasnya. Probabilitas dalam 1 bulannya. Di mana nilai keseluruhan kejadian adalah sebanyak 156 kejadian. Maka probabilitas dari masing-masing basic event muncul seperti yang ada di layar Anda. Jadi untuk C1 0,04 sampai ke H2 nilainya sebesar 0,01. Nah, di probabilitas ini kita sudah mendapatkan scoring masing-masing atau nilai probabilitas dari masing-masing basic event. Nah, pada pendekatan analisis menggunakan stokastik di fault tree analysis, kita tetap memperhatikan kaidah-kaidah dari aljabar Boolean. Dari situ kita bisa melihat bahwa untuk bisa mengetahui nilai probability yang terjadi pada baterai, maka kita harus melihat basic event yang terjadi. Atau dari nilai C1, C2, dan C3. Kita harus memperhatikan nilai probabilitas dari C1, C2, dan C3. Sama juga untuk mendapatkan nilai probabilitas dari D, maka kita perlu nilai D1. Untuk bisa tahu nilai C, maka kita perlu C1, C2, dan C3. Yang membedakan adalah pada logic gate dengan kondisi N dan logic gate pada kondisi OR nilainya akan berbeda. Pada kondisi N yaitu C, maka nilai basic event, nilai probability dari tiap basic event itu harus dikalikan. Sehingga untuk bisa mendapatkan nilai probabilitas pada C, kita harus mengalihkan C1 dikalikan dengan C2 dikalikan dengan probabilitas C3. Probabilitas C1 kita punya, C2 kita punya, dan kita punya C3.
maka hasilnya seperti yang ada di sebelahnya. Sama seperti untuk D, E, karena tidak ada pendamping atau basic event lain maka nilainya akan sama. Lalu untuk di F, kalau kita lihat di F, overheat, basic eventnya terdiri dari overcharge, terlalu lama ngecas, dia terjemur atau terlalu lama dibuat main game, penyebab sebagai overheat. Untuk gate, logic gate OR, maka nilainya ditambahkan. Jadi untuk probability untuk F, maka F1 ditambah dengan F2 ditambah dengan F3. Atau F1, F2, dan ini F3. Didapatkan hasilnya 0,81. Terus untuk G dan H. Setelah kita dapatkan nilai probability untuk C, D, E, F, G, dan H, maka kita naik lagi. Kita sudah mendapatkan nilai masing-masing untuk intermediate event yang level 2, yaitu C, D, E, F, G, dan H. Maka kita juga ingin tahu nilai untuk yang A, internal, dan yang B yaitu untuk eksternal. Nilai A dan B, A asalnya dari C, D, E, dan B asalnya dari F, G, H. Sama-sama menggunakan OR, maka semua saling ditambahkan. Sehingga di sini kita bisa lihat untuk A asalnya dari C plus D plus E, dan B asalnya dari F plus G plus H, dan nilainya kita dapat di sebelahnya. Nah, di TE-nya atau di top event-nya, maka nilainya adalah berasal dari A dan B. Karena logic gate-nya OR, maka A dan B kita tambahkan dan kita dapat untuk top event-nya nilainya adalah sebesar 0,89. Atau kita buat dalam persentase, maka 89,75%. Maka dalam 1 bulan resiko terjadinya kegagalan yang diakibatkan dari seluruh basic event ini sebesar 89,75%. Jadi sebenarnya HP Anda ini sudah nggak layak sebenarnya ya, karena nilainya udah di atas 80% nih. Kejadian sering terjadi mati 89,75%. Itu satu yang bisa kita dapatkan dari analisis ya. Kedua, kita juga bisa melihat nilai sumbangsih atau nilai terbesar penyebab kegagalannya. Kalau kita lihat A, nilainya 1,28 kali 10 pangkat minus 2, sedangkan yang B nilainya adalah 88%. Oke. Maka udah jelas penyebab kegagalan internal ini sangat kecil sekali dibandingkan dengan kegagalan eksternal. Maka di eksternal ini nilainya 88%. Dari mana Pak asalnya ini? 0,88 yang B. Kalau kita breakdown lagi dari F, G, dan H, kita lihat F ini 81%, G-nya hanya 2%, untuk H-nya dia 5%. Walaupun sama-sama memberikan kontribusi terhadap resiko atau kejadian HP mati, tapi penyebab-penyebab ini ternyata nilainya atau skor yang terbesar berada di overheat. Oke, kemasukan air memang, tapi dia hanya 2% dari total kejadian yang ada, yang sudah terjadi. Ingat, FTA ini adalah kita mencari root cause, mencari akar masalah dari suatu kejadian atau suatu masalah yang sudah terjadi. Di kemasukan air hanya 2%, di jatuh hanya 5%, sedangkan di overheat 81%. Maka dia jauh lebih signifikan dibandingkan dengan lainnya. Kalau kita di overheat kita breakdown kembali, maka kita lihat nilai F1, F2, dan F3. Di F3 nilainya sebesar 75,9%. Maka bisa kita simpulkan bahwa basic event terlalu lama bermain game ini merupakan penyebab utama atau root cause dari adanya atau kejadian HP mati.
Oke, setelah kita sudah mengetahui betul tiap basic event itu memiliki skor dan ternyata prosentase terhadap resiko kegagalan yang terjadi cukup tinggi, maka kita bisa simpulkan dengan beberapa hal ya. Dimulai dengan satu, penyebab utama yaitu kegagalan akibat eksternal. Penyebab utama dia kegagalan eksternal karena dia nilainya adalah 88%. Kalau breakdown lagi yaitu diakibatkan oleh overheat sebesar 81% jika dibandingkan dengan lainnya. Lalu berikutnya, salah satu penyebab utama lainnya adalah terlalu lama bermain game. Kalau kita buat lebih spesifik, dari basic eventnya adalah terlalu lama bermain game. Yang bisa kita lakukan apa untuk mengurangi resiko HP mati? Maka terlalu lama bermain game ini bisa kita kurangkan atau kita hilangkan. Sehingga kalau kita berpikir secara makro, kita berpikir secara komprehensif, penyebab HP mati ini kita bisa mengeliminasi hal-hal lain yang nilainya kecil. Jadi kita tidak perlu membuang uang atau membuang ongkos untuk melakukan bentuk-bentuk mitigasi resiko yang tidak penting, karena jelas dari FTA kejadian yang sudah terjadi nilai terbesar ada di overheat. Maka Anda tidak perlu melakukan oke, gimana kalau saya nanti beli baterai baru? Bisa nggak ya? Gimana kalau saya update software? Gimana kalau saya pasang casing supaya tidak terjadi mati akibat jatuh? Atau saya pasang casing kedap air? Hal-hal itu tidak perlu dilakukan karena dari analisis FTA yang sudah dilakukan jelas bahwa penyebab utama berada di overheat karena terlalu lama bermain game. Di situ jawabannya. Nah, berbicara tentang FTA ini memang berfungsi sebagai mitigasi resiko pada kejadian berikutnya supaya tidak terulang. Namun bentuk analisis FTA ini harus dilakukan secara repetisi. Maksudnya repetisi bagaimana? Bukan berarti ketika terlalu lama bermain game ini kita hilangkan, maka penyebab atau alasan HP itu mati menjadi hilang. Tidak. Masih ada basic event lain, masih ada variabel lain yang mungkin nanti bisa menjadi kontributor utama atau menjadi penyebab utama dari matinya HP Anda. Sehingga ini perlu dilakukan analisis secara repetisi atau secara terus menerus. Jadi perlu dievaluasi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan tentang konsep fault tree analysis. Semoga bermanfaat untuk Anda. Terima kasih.